Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin akhdah, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita telah menjalankan ibadah wajib sholat Isya secara berjamaah, dan kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir. Itu yang menunjukkan bahwasanya kita sebagai orang-orang yang bertakwa, karena pada hari ini kita bisa semuanya dari awal hingga akhir ini sampai detik ini kita masih menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu al-muttaqin, karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini hadis sudah populer, sudah banyak kita dengar, sering kita dengar, tapi saya akan membahasnya dalam sudut pandang yang lain. Man shoma Ramadonan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan, dalam keadaan iman, dia meyakini bahwasanya puasa itu perintah Allah, puasa itu sebagai kewajiban, bukan puasa Ramadan hanya ikut-ikutan, bukan puasa Ramadan itu karena gengsi, bukan puasa Ramadan itu karena keterpaksaan, tapi semua semata-mata karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, dan mengharapkan ganjaran atau mengharapkan pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka ia akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu, dari mulai saat ini sampai nanti, sampai yang dahulu yang kita sudah kerjakan, kesalahan-kesalahan kita itu semua akan dihapus. Syaratnya apa? Syaratnya tadi, yang pertama adalah imanan. Kita itu harus iman, meyakini, bukan kok karena ikut-ikutan, saya puasa karena di komunitas saya semuanya pada puasa, kalau saya nggak puasa disangkanya saya adalah orang kafir nih, sangka nanti saya dihukum, apalagi kalau di Aceh, disangka nanti saya dihukum. Atau seseorang itu puasanya karena ria, saya kuat, menunjukkan kuat, saya adalah orang yang kuat dalam berpuasa, bukan karena itu, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah menginjak puasa Ramadan yang ke-11 ini. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian meninggalkan puasa Ramadan atau perintah Allah sekali saja, maka nanti seterusnya ketika kita akan memulainya kembali, maka kita akan merasa malas. Ya, karena kita harus menjaga benar, kita harus jaga betul-betul keimanan kita, karena itulah cahaya ilahi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harus kita jaga, kita harus pupuk hingga kita benar-benar selesai menjalankan kewajiban kita di bulan Ramadan. Bapak Ibu tidak menjalankan tarawih pada malam kemarin contoh, atau pada malam hari ini tidak mengerjakan sholat tarawih, maka keesokan harinya ketika akan kembali ingin melaksanakan sholat tarawih, itu rasa akan berat. Kenapa? Karena sudah mengabaikan perintah Allah. Begitu juga dengan puasa. Besok saya kayaknya mau keluar kota. Walaupun boleh untuk tidak berpuasa. Bapak Ibu tidak berpuasa, kemudian ketika esok harinya, ketika akan puasa kembali, itu akan terasa berat. Kenapa? Karena setan di situ sudah memupuk jauh-jauh hari sebelumnya itu kepada hati kita. Jadi ketika hati kita mengiyakan, ketika nafsu itu kita turuti secara terus-menerus, maka
dia itu nafsu akan mengikuti, mengiringi lagi. Jadi nafsu itu seperti halnya atiflu, an nafsu katifli. Nafsu itu seperti halnya anak kecil. Anak kecil kalau nangis, rewel, minta jajan, minta permen, kalau nggak dikasih